Kazakhstan merupakan negara terbesar di Asia Tengah sekaligus negara terluas ke-9 di dunia. Hamparan padang stepa yang seolah tak berujung membuat negara ini tampak begitu luas di peta. Di balik bentang alamnya yang megah, Kazakhstan menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Cadangan minyak, gas alam, uranium, emas, hingga biji besi menjadikannya salah satu negara dengan sumber daya mineral terbesar di dunia. Tidak mengherankan jika sektor pertambangan dan energi menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. Secara geografis, Kazakhstan berada di persimpangan dua kekuatan besar, yaitu Rusia di sebelah utara dan Tiongkok di timur. Sementara di bagian selatan, negara ini berbatasan dengan Kirgistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Letak tersebut membuat budaya Kazakhstan berkembang sebagai perpaduan berbagai pengaruh. Bahasa Rusia masih digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di beberapa kota, makanan khas Tiongkok maupun Asia Tengah mudah ditemukan di sepanjang jalan. Iklim Kazakhstan didominasi oleh musim dingin yang panjang dan keras. Di banyak wilayah, salju dapat menyelimuti daratan selama berbulan-bulan dengan suhu yang turun jauh di bawah titik beku. Karena itu, wisatawan yang tidak terbiasa dengan cuaca ekstrim biasanya memilih datang pada musim semi atau musim panas ketika suhu jauh lebih bersahabat dan pemandangan alam berubah menjadi padang rumput hijau yang indah. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, kehidupan sosial di Kazakhstan memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan banyak negara Muslim lainnya. Pengaruh sejarah Rusia masih sangat terasa, termasuk dalam kebiasaan mengonsumsi alkohol yang cukup umum di berbagai kalangan. Produk daging babi juga dapat ditemukan dengan mudah di pasar maupun restoran. Perpaduan budaya timur dan barat inilah yang membuat Kazakhstan memiliki identitas yang unik. Kuliner Kazakhstan mencerminkan kehidupan masyarakat nomaden yang selama berabad-abad hidup berpindah-pindah di padang stepa. Hidangan berbahan dasar daging sapi, kambing, maupun kuda mendominasi meja makan, dipadukan dengan berbagai produk olahan susu. Salah satu makanan paling terkenal adalah beshbarmak, yaitu potongan daging yang disajikan bersama lembaran adonan tipis dan secara tradisional disantap menggunakan tangan. Selain itu, pangsit khas Kazakhstan yang berukuran jauh lebih besar dibandingkan pangsit pada umumnya juga menjadi sajian favorit yang layak dicicipi. Negara ini juga menjadi rumah bagi beragam kelompok etnis. Selain masyarakat Kazakh, terdapat komunitas Rusia, Uighur, Uzbek, hingga orang Turki Ahiska yang telah menetap selama puluhan tahun. Orang Turki Ahiska memiliki sejarah yang penuh penderitaan. Pada masa pemerintahan Joseph Stalin, mereka dipindahkan secara paksa dari tanah kelahirannya ke berbagai wilayah Asia Tengah. Kini, keturunan mereka masih dapat ditemukan di sejumlah desa di Kazakhstan, hidup berdampingan dengan berbagai etnis lainnya. Jika berkunjung ke daerah pedesaan, Anda mungkin akan melihat sebuah alat musik tradisional tergantung di hampir setiap rumah. Alat musik tersebut adalah dombra, instrumen berdawai dua yang menjadi simbol budaya Kazakhstan. Suara khas dombra telah mengiringi kisah-kisah rakyat selama ratusan tahun, dan hingga kini tetap menjadi bagian penting dalam berbagai perayaan maupun pertunjukan seni. Hubungan Kazakhstan dengan Turki juga cukup erat. Ribuan warga Turki memilih menetap dan membuka usaha di berbagai kota, terutama di bidang restoran, kafe, hingga konstruksi. Namun, wisatawan tetap disarankan berhati-hati ketika menggunakan taksi. Beberapa pengemudi diketahui mematok tarif jauh lebih tinggi kepada wisatawan asing. Menariknya, sebagian masyarakat lokal menganggap pengunjung dari Turki maupun Azerbaijan memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik. Anggapan tersebut sebagian dipengaruhi oleh popularitas serial televisi Turki yang sering menampilkan kehidupan mewah para tokohnya. Perjalanan sejarah Kazakhstan tidak dapat dipisahkan dari masa Uni Soviet. Selama beberapa dekade, wilayah ini menjadi lokasi utama pengujian senjata nuklir Soviet. Ratusan ledakan nuklir dilakukan di kawasan Semipalatinsk dan meninggalkan dampak kesehatan yang sangat serius bagi jutaan penduduk. Setelah Kazakhstan meraih kemerdekaan pada tahun 1991, pemerintah mengambil keputusan penting dengan menghentikan program senjata nuklir dan menyerahkan seluruh persenjataan nuklir yang diwariskan dari era Soviet. Langkah tersebut kemudian mendapat pengakuan luas dari masyarakat internasional. Sejak memperoleh kemerdekaan, Kazakhstan berkembang dengan sangat cepat. Perubahan paling mencolok terlihat pada ibu kotanya. Awalnya pusat pemerintahan berada di Almaty, kemudian dipindahkan ke Akmola yang selanjutnya berganti nama menjadi Astana. Pada tahun 2019 kota tersebut
sempat berganti nama menjadi Nur-Sultan sebelum akhirnya kembali menggunakan nama Astana. Pergantian nama ini mencerminkan dinamika politik yang terjadi di negara tersebut. Berbeda dengan banyak negara bekas Uni Soviet yang masih dipenuhi bangunan tua bergaya Soviet, Astana justru tampil sebagai kota futuristik. Gedung pencakar langit dengan desain modern berdiri berdampingan dengan boulevard yang lebar dan kawasan bisnis yang terus berkembang. Pemerintah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun ibu kota yang mampu mencerminkan citra Kazakhstan sebagai negara modern dan maju. Namun, pembangunan yang sangat cepat juga memunculkan berbagai perdebatan. Sebagian orang menilai deretan gedung tinggi memang menunjukkan kemajuan ekonomi, tetapi di sisi lain dikhawatirkan mengurangi karakter alami kota. Beton dan kaca terus menggantikan ruang terbuka, sehingga muncul pertanyaan apakah kemajuan hanya dapat diukur melalui megahnya infrastruktur, atau juga melalui kualitas hidup masyarakat serta pelestarian identitas budaya. Di luar pembangunan kota-kota modern, Kazakhstan juga dikenal memiliki infrastruktur jalan yang cukup baik. Jalan raya dijaga tetap bersih dan ketika salju turun, petugas segera membersihkannya serta menaburkan garam agar kendaraan tetap dapat melintas dengan aman. Aturan lalu lintas diterapkan secara tegas sehingga masyarakat cenderung lebih disiplin saat berkendara. Kazakhstan adalah negara yang memadukan kekayaan alam, sejarah panjang, budaya nomaden, dan ambisi menjadi negara modern. Di satu sisi, hamparan stepa yang luas dan tradisi kuno masih bertahan hingga kini. Di sisi lain, kota-kotanya terus berubah dengan gedung-gedung futuristik yang menjulang tinggi. Perpaduan antara masa lalu dan masa depan inilah yang menjadikan Kazakhstan sebagai salah satu negara paling menarik untuk dijelajahi di Asia Tengah. Dengan jumlah penduduk sekitar 20,5 juta jiwa, Kazakhstan merupakan salah satu negara terbesar di Asia Tengah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Meski demikian, kehidupan sehari-hari di negara ini dipengaruhi oleh perpaduan budaya Asia Tengah, Rusia, dan Eropa Timur, sehingga menciptakan suasana yang cukup berbeda dari negara-negara Muslim pada umumnya. Selain ibu kota Astana, kota terbesar sekaligus destinasi wisata paling terkenal adalah Almaty. Kota yang dihuni sekitar 2 juta penduduk ini sering dianggap sebagai pusat kehidupan modern Kazakhstan. Jalan-jalannya dipenuhi pepohonan, pusat perbelanjaan, taman kota, hingga deretan kafe yang selalu ramai. Banyak wisatawan bahkan menyebut Almaty sebagai kota paling nyaman untuk menikmati kehidupan perkotaan di negara tersebut. Saat menjelajahi Almaty, Anda akan langsung menyadari betapa beragamnya pilihan kuliner yang tersedia. Di hampir setiap sudut kota terdapat kios makanan kaki lima yang menjual aneka jajanan khas Asia, mulai dari hidangan Korea, Jepang, hingga Tiongkok. Tidak hanya itu, restoran Turki juga sangat mudah ditemukan karena hubungan budaya dan ekonomi kedua negara yang cukup erat. Bagi pecinta kuliner, Kazakhstan adalah tempat yang menyenangkan. Namun, wisatawan tetap perlu memperhatikan jenis daging yang disajikan. Selain daging sapi, masyarakat Kazakhstan juga sangat akrab dengan daging kuda dan daging babi. Daging kuda bahkan memiliki nilai budaya yang tinggi dan sering dianggap sebagai hidangan istimewa. Jika Anda diundang makan di rumah warga lokal, besar kemungkinan sajian kehormatan yang diberikan adalah olahan daging kuda sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Hal menarik lainnya adalah harga berbagai jenis daging yang cukup unik. Ayam tidak jauh lebih murah dibandingkan daging sapi, karena peternakan sapi jauh lebih berkembang daripada peternakan unggas. Akibatnya, harga kebab atau doner ayam dan doner sapi di banyak restoran seringkali hampir sama. Selain makanan, Kazakhstan juga terkenal dengan minuman tradisional bernama kumis. Minuman ini dibuat dari susu kuda betina yang difermentasi dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat nomaden selama berabad-abad. Rasanya cukup khas dan mungkin terasa asing bagi wisatawan yang baru pertama kali mencobanya. Meski begitu, kumis tetap menjadi minuman tradisional yang sangat populer dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Dari sisi ekonomi, mata uang yang digunakan adalah tenge. Upah minimum resmi memang tergolong rendah, tetapi sebagian besar pekerja memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan angka tersebut. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat menghadapi kenaikan harga akibat inflasi dan kondisi ekonomi yang berubah. Banyak kebutuhan pokok masih bergantung pada impor, terutama buah dan sayuran yang sebagian besar didatangkan dari negara tetangga seperti Uzbekistan. Sebagai negara penghasil minyak, Kazakhstan menawarkan harga bahan bakar yang relatif murah. Jika Anda berniat tinggal atau bekerja di Kazakhstan,
menguasai bahasa Rusia akan menjadi keuntungan besar. Walaupun bahasa Kazakh adalah bahasa nasional, bahasa Rusia masih mendominasi komunikasi sehari-hari, dunia pendidikan, hingga lingkungan kerja. Banyak perusahaan menggunakan bahasa Rusia sebagai bahasa utama, sehingga kemampuan berbahasa tersebut akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Pada akhirnya, Kazakhstan menawarkan perpaduan yang unik antara tradisi nomaden, kekayaan sumber daya alam, serta modernisasi yang berkembang pesat. Kota-kotanya terus tumbuh, masyarakatnya dikenal ramah terhadap pendatang, dan budayanya menyimpan banyak keunikan yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Bagi siapapun yang ingin mengenal Asia Tengah lebih dekat, Kazakhstan merupakan destinasi yang layak masuk dalam daftar perjalanan berikut.